selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Deddy Sebastian. Dan yang pasti masih di 100 episode Cakrawala menginspirasi. Jika setiap harinya kita melihat di episode-episode Cakrawala dari Senin sampai dengan Jumat ini selalu ada segmen di mana kita terhubung bersama dengan rekan-rekan dari RTMC Polda Jawa Timur atau Polda Jatim. Kali ini yang biasanya memberikan informasi bersama dengan ini di sebelah saya sudah ada Brigadir Arif dan juga Brigadir Dwi dan juga sebelah sana. Oke ya, semuanya ini yang pernah memberikan informasi mengenai laporan arus lalu lintas di beberapa titik ya di Surabaya ya. Ini ada pengalaman-pengalaman ganjil nggak sih Brigadir Arif? Ya. Kalau Brigadir Arif ini ya terkenalnya kalau misalnya di ruang kalau sedang lagi memberikan informasi biasanya dipanggilnya Afgan. Karena ada lesung pipitnya di sini ya. Saya mau tambahin lesung pipit juga. Nggak bisa. Gimana Brigadir Arif? Waktu ada rekan-rekan dari Bios TV. Kalau kita tiap hari untuk on air, untuk situasi arus lalu lintas, berjalannya dengan seiring waktu, dengan perkembangan zaman juga teknologi, kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya di kota Surabaya, yang akan masuk ke dalam kota maupun keluar kota Surabaya, agar terhindar dari beberapa titik-titik macet di dalam kota. Juga untuk pesan kami kepada masyarakat agar dalam berkendara tetap santun, kemudian mengutamakan keselamatan, dan pastinya juga harus melengkapi dirinya dengan surat-surat. Oke. Tapi kalau untuk Brigadir Dwi sendiri ya, ini waktu memberikan laporannya, ini ada kesan-kesan nggak sih waktu memberikan laporan, waktu ada mungkin ada behind the scene-nya atau mungkin after? Sebelumnya itu ya. Agak grogi ya. Tapi lama-kelamaan mulai sudah terbiasa. Oke, kalau untuk Brigadir Tantri sendiri bagaimana ini? Untuk kesannya selama Siaran di Cakrawala itu untuk pertama tetap sama. Kita selalu grogi. Tangan semua dingin karena ada satu perasaan yang aduh nanti takut salah. Tapi setelah berjalan mulai itu semua sudah hilang dan akhirnya terbiasa sampai sekarang. Kalau Brigadir Cecilia, kita kemarin hari Selasa juga tersambung ya bersama dengan Brigadir Cecilia ya. Ini bagaimana Brigadir Cecilia? Ya, pada saat siaran itu awalnya grogi. Cuman kadang suka belepotan ngomongnya kan. Jadi lama-kelamaan dengan sering tampil gitu jadi lebih yakin dan percaya diri. Oke. Tapi kalau kelihatan yang percaya diri sih dari semuanya itu ya saya lihat ya, saya kan setiap hari memberikan informasi juga dan juga bersama dengan rekan-rekan dari RTMC ini ya. Kelihatannya kalau misalnya Brigadir Arif ini sudah siap dengan gadgetnya ya. Kalau yang lain mungkin dengan ini ya sendiri dengan mungkin ada naskah sendiri. Tapi kalau Brigadir Arif ini dengan gadget gitu ya. Nah ini kenapa ini Brigadir? Apakah pede dengan gadgetnya? Atau ada informasi dari gadgetnya atau bagaimana? Jadi kita di RTMC dilengkapi dengan gadget. Dalam hal ini gadget untuk merubah titik CCTV dan melihat. Nah, jadi di RTMC jadi kita bisa merubah jadi dari beberapa titik ini kita rubah kemana gitu. Jadi ini memang ini ya untuk ini ya. Jadi pedomannya di sini ya. Tapi kalau untuk yang lain kenapa tidak membawa gadget-gadget gitu? Ya, cukup. Mungkin terlalu besar gitu. Terlalu besar ya. Kita sih cukup menghafal berapa titik aja, setelah itu baru disiarkan gitu aja. Mungkin kalau begini kalau kita nggak terbiasa kan ribet. Tapi kalau bicara tentang dunia broadcast gitu ya. Apakah memang ada pelatihan juga tentang dunia broadcast untuk rekan-rekan dari RTMC atau mungkin bagi rekan-rekan dari Polda Jatim sendiri? Brigadir Cecilia mungkin bisa jawab. Ya, awalnya sebelum berdirinya RTMC kami ada pelatihannya Mas. Jadi sekitar 1 bulan kami latihan dengan beberapa media gitu. Dari cara berbicara gitu, intonasinya. Dan penampilan di depan kameranya. Jadi memang kalau kita lihat memang ini sudah terbiasa gitu ya. Kalau misalnya Brigadir Dwi tadi bilang grogi, nggak mungkin grogi ya. Apa saya lihat juga ini sudah mengalahkan presenter gitu kan istilahnya seperti itu. Tapi Brigadir Dwi ini memang sudah ini ya, istilahnya ya, memang cita-cita dari kecil untuk terjun sebagai anggota kepolisian atau bagaimana? Dari kecil ya? Kalau untuk Brigadir Tanti sendiri?
Bribka, sorry. Kalau saya memang dari kecil dan memang dari keluarga kepolisian. Oke, jadi memang ini ya dari... dari... ada gambarannya dari kepolisian juga. Dari ini ya? Oke, tapi kalau memang tadi kita sudah berbicara mengenai dunia broadcast dan juga basically dari keluarganya memang juga ada yang dari dunia kepolisian juga. Cita-cita, kalau Cecilia bagaimana? Memang cita-cita dari kecil. Dari kecil? Karena mama, ibu saya dulu kepinginnya jadi polwan. Cuman belum rezekinya. Jadi saya yang meneruskan. Aja, gitu istilahnya seperti itu. Iya. Oke, tapi memang ini ya, dulunya cita-cita ya. Tapi kalau untuk Brigadir Arif sendiri? Ya, kalau saya sendiri, sebenarnya cita-cita saya itu pilot. Oke, jadi pilot ya dulu ya? Sudah ikut tes, sampai untuk TNI-nya, jadi TNI Angkatan Udara. Kemudian begitu mau sampai akhir, mama saya nggak setuju. Oke. Ya akhirnya gimana lagi, ya udahlah. Kita kuliah dulu, kemudian baru ikut polisi. Jadi nyaranin orang tua polisi gitu. Oke, Brigadir Arif, kalau misalnya ini ya, kalau Brigadir Arif kan dilihat ini yang juga pernah juga hadir untuk memberikan informasi mengenai laporan arus lalu lintas, sudah pernah juga di beberapa media televisi juga. Kalau misalnya ada mungkin sebuah stasiun TV yang mungkin ingin mengkontrak Brigadir Arif, gimana nih? Nanti dijawab setelah jeda pariwara. Oke? Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kita akan masih berbincang-bincang bersama dengan rekan-rekan dari Polda Jatim. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pemirsa di Cakrawala. Takkan pernah berhenti untuk saling percaya.